Apakah agama-agama semuanya begitu berbeda? Bukankah yang paling penting untuk tulus? Kitab Ibrani menegaskan ada alasan penentu untuk memilih Kristus. Penulis meminta para pembacanya untuk melompat ke depan kepada sebuah pengalaman baru bersama Tuhan melalui Kristus. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus yang kelahirannya kita peringati di malam Natal ini, serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-55 dengan seri 4901, waktunya untuk memutuskan, atau time to decide. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Ibrani, yang merupakan kitab ke-19 dari 27 kitab perjanjian baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ibrani atau Hebrews. Waktunya untuk memutuskan. Apakah penting apa yang Anda percayai selama Anda tulus? Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 3. Anda dapat menjalani banyak kehidupan yang dengan sengaja menghindari berbagai keputusan sulit. Tetapi, terkadang Anda tidak memiliki pilihan. Situasi memaksa Anda untuk membuat sebuah keputusan. Perhatikan sebuah contoh dari olahraga panjat tebing. Cepat atau lambat, setiap pemanjat tebing menghadapi bagian yang ditakutkan atas granit licin yang tidak bertepi atau retakan untuk ditangkap. Ketika Anda datang ke sebuah dinding, Anda bisa mengabaikan pemanjatan, atau Anda bisa mengambil risiko untuk sebuah gerakan seperti tanda kutip pendulum. Pendulum bekerja dengan cara berikut ini. Setinggi yang Anda bisa raih, Anda mengencangkan sebuah lingkaran dengan sebatang logam dan menyelipkan seutas tali melalui lingkaran itu. Kemudian Anda menuruni beberapa sentimeter, menjuntai di ujung tali, dan mencoba berayun melintasi bagian yang terjal. Dibutuhkan nyali. Anda harus bersandar di tali ke ruang kosong dan dengan dorongan yang tepat, lompati melintasi permukaan tebing. Jika terjanganmu menuju ke tempat yang aman itu jatuh, Anda berayun dengan tanpa daya dan coba lagi. Setelah seluruh rombongan Anda telah mengayunkan pendulum, Anda tarik tali sepanjang jalan melalui lingkaran. Sejak saat itu tidak ada jalan untuk kembali. Anda telah melewati bagian tebing yang memerlukan tali untuk berayun dan sebuah lingkaran untuk mengikatnya. Lingkaran itu sekarang telah keluar dari jangkauan Anda, dan tali itu diinjak dengan kaki Anda. Hanya ada satu cara untuk naik. Layakkah risiko itu? Penulis kitab Ibrani menulis kepada orang yang telah menghadapi klimaks seperti itu, keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Ini tidak berbicara tentang panjat tebing, tetapi seluruh masa depan mereka. Haruskah mereka tetap lengket dengan rutinitas familiar mereka terhadap agama Yahudi? Bagaimanapun juga, dia menikmati perlindungan resmi Roma dan memiliki tradisi yang kembali dari ribuan tahun. Atau haruskah mengambil sebuah risiko dan bergabung dengan tubuh yang bertumbuh yang menyebut dirinya orang Kristen? Para pembaca memerlukan beberapa alasan menarik dalam memilih agama Kristen. Saat itu, orang yang baru bertobat dan telah dibuang
keluar dari kuil-kuil Yahudi, dilempar ke penjara, dan bahkan disiksa. Apakah keyakinan di dalam Kristus layak risikonya? Pengaruh orang lama dan ketakutan orang baru membuat banyak orang tertarik, terutama orang Yahudi, ragu-ragu di tepi agama Kristen. Dan kitab Ibrani kelihatannya dirancang untuk mendorong orang semacam itu kepada sebuah komitmen yang menentukan dalam satu arah atau yang lainnya. Secara berurutan, penulis memperlihatkan bagaimana Kristus meningkatkan cara Yahudi. Kitab Ibrani adalah argumen yang tidak dipegang oleh penolakan mengapa agama Kristen lebih baik. Dalam kurung, sebuah kata kunci di dalam kitab Ibrani, dibandingkan dengan Yudaisme. Iman baru itu layak untuk berisiko. Menggambar di Perjanjian Lama. Demi para pembaca Yahudi, penulis dengan seksama mengutip bagian-bagian Perjanjian Lama lebih dari 80 kali seluruhnya. Dia mengembangkan berbagai kasus bagi Kristus seperti seorang pengacara, tetapi berisi berbagai emosi yang pantas dengan melibatkan masalah kehidupan dan kematian. Walaupun kitab Ibrani terutama berfokus pada agama Yahudi, memperbandingkannya dengan agama Kristen, kitab ini juga berbicara tentang masa atau waktu kita. Hari ini orang bertanya, apakah agama-agama semuanya begitu berbeda? Bukankah yang paling penting untuk tulus? Kitab Ibrani menegaskan ada alasan penentu untuk memilih Kristus. Penulis meminta para pembacanya untuk melompat ke depan kepada sebuah pengalaman baru bersama Tuhan melalui Kristus. Bagaimana membaca kitab Ibrani? Siapa yang menulis kitab Ibrani? Apakah penulis sudah memiliki kelompok pembaca tertentu di benaknya? Para ahli telah memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan ini selama berabad-abad tanpa mencapai kesepakatan. Kebenarannya adalah tak seorang pun yang tahu tentang hal itu, baik mengenai penulis maupun bakal pembaca kitab Ibrani. Meskipun begitu, kitab ini tidak memberi informasi tentang pembaca pertamanya. Mereka telah mendengar Injil dari orang yang seumuran Yesus, pasal 2 ayat 3. Dan perdebatan mereka telah mendatangkan penganiayaan fisik, pasal 10 ayat 32 sampai 34. Satu fakta mengemuka, yakni keadaan rohani mereka sangat menekan penulis yang tidak dikenal itu. 5 kali di dalam kitab Ibrani, dia menyela garis peringatan yang hati-hati untuk menyalakan sebuah peringatan, yaitu di pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 7, pasal 5 ayat 11, pasal 10 ayat 26, dan pasal 12 ayat 25. Kenyataannya kitab Ibrani merupakan ulasan terhadap Perjanjian Lama. Ini menguji berbagai kebiasaan orang Yahudi dan menunjukkan bagaimana Yesus membawa sebuah, tanda kutip, perjanjian yang lebih baik untuk menggantikan hukum-hukum mereka. Dalam kurung, perjanjian atau covenant memiliki pengertian yang sama dengan wasiat atau testament, yakni suatu perjanjian yang kuat antara Tuhan dan manusia. Itu sebabnya, untuk menghargai sepenuhnya kitab Ibrani, Anda sebaiknya sudah terbiasa dengan beberapa kitab, seperti kitab Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Saat Anda membacanya, lihat pada bagian terbawah setiap halaman pada catatan kaki Alkitab versi baru internasional, atau New International Version, yang merujuk kepada Perjanjian Lama. Jika Anda tidak bisa memahami apa arti sebuah teks di kitab Ibrani, cobalah mencari kembali ke bagian aslinya. Untuk mengikuti logika kitab Ibrani, perhatikan setiap penggunaan kata, garis bawah, yang lebih baik dan unggul. Penulis memperbandingkan Yesus Kristus dengan para malaikat yang datang kepada Musa, kepada Imam Harun, dan Melkisedek, dan kepada Abraham. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya, Andi Porman Tambunan, menyampaikan kiranya damai sejahtera Natal senantiasa ada dan bersemayam di dalam hati dan di dalam jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Selamat Natal.